Seorang anak pejabat menghina pengemis tua di pinggir jalan. Ia merendahkan dan menertawakan tanpa rasa iba. Tapi siapa sangka, hanya dalam hitungan hari, hidupnya hancur. Kini, ia justru bernasib sama, jadi pengemis di jalanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana hidupnya bisa berubah secepat itu? Di tengah gemerlapnya kota Jakarta yang tak pernah tidur, hiduplah seorang wanita muda bernama Nadia. Usianya baru 23 tahun, namun hidupnya sudah jauh dari kata kekurangan. Ia adalah anak tunggal dari pemilik sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Ayahnya sering muncul di berita ekonomi, sementara ibunya terkenal di kalangan sosialita karena selalu menghadiri pesta-pesta mewah dan bazar amal kelas atas. Nadia tumbuh di lingkungan yang serba instan dan glamor, tak pernah tahu apa itu kesulitan hidup. Sejak kecil, Nadia sudah terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Mainan mahal, liburan ke luar negeri, dan pakaian bermerek adalah hal biasa baginya. Saat duduk di bangku SMA, ia sudah memiliki mobil pribadi lengkap dengan supir. Semua keinginannya seperti dikabulkan secepat jentikan jari. Ia tidak pernah merasa cukup, karena hidupnya selalu dipenuhi dengan kemewahan. Namun, di balik wajah cantiknya yang menawan, tersimpan sifat yang sangat bertolak belakang. Nadia adalah sosok yang arogan, sombong, dan merendahkan siapapun yang ia anggap tidak selevel. Ia suka membanggakan harta kekayaannya di media sosial, memperlihatkan koleksi tas jutaan rupiah, dan sering mengunggah foto-foto pesta mewahnya dengan caption yang sinis kepada orang-orang yang tidak mampu. Di kampus tempatnya kuliah, Nadia terkenal bukan karena prestasi, tapi karena kelakuannya yang suka memamerkan kekayaan dan mempermalukan mahasiswa lain yang sederhana. "Kalau miskin jangan gaya," ucapnya sambil tertawa bersama geng sosialitanya saat melihat seorang mahasiswi memakai tas yang lusuh. Tak jarang, orang-orang diam saja karena takut dengan pengaruh dan kekuasaan keluarga Nadia. Baginya, hidup adalah tentang tampil mewah, dikelilingi orang-orang cantik dan kaya, serta menginjak siapapun yang berada di bawahnya. Ia percaya bahwa orang miskin adalah hasil dari kemalasan mereka sendiri. Hidup itu pilihan. Kalau lo miskin, ya salah lo sendiri. Begitu kata-kata Nadia saat berbicara dalam sebuah siaran live-nya yang viral beberapa waktu lalu. Setiap akhir pekan, Nadia pasti hadir di pesta atau nongkrong di rooftop cafe ternama. Ia tak pernah memikirkan pengeluaran karena kartu kredit tak pernah ditolak. Ia bisa menghabiskan puluhan juta hanya untuk satu malam pesta. Orang tuanya pun seakan tak peduli, karena mereka terlalu sibuk mengurus bisnis dan merasa uang bisa menggantikan segalanya, termasuk perhatian dan didikan. Suatu hari, Nadia memutuskan untuk membeli ponsel terbaru yang baru saja rilis. Dengan langkah percaya diri, ia melenggang masuk ke sebuah toko gadget mewah di sebuah mall elit. Semua mata tertuju padanya. Dengan gaya berpakaian modis, tas branded menggantung di tangan, dan kacamata hitam bertengger di atas kepala, Nadia berjalan seperti ratu yang sedang inspeksi wilayah kekuasaannya. Setelah membeli ponsel seharga puluhan juta, Nadia keluar dari toko dengan senyum puas. Ia menatap layar ponsel barunya sejenak, lalu bersuah foto dan mengunggah ke Instagram. Yang lama dibuang, yang baru disayang. "Kalau belum bisa beli ponsel ini, jangan ngaku anak sultan ya." Dalam hitungan menit, ratusan komentar dan like membanjiri postingan tersebut. Tapi di balik tawa dan kesombongannya, tak ada yang tahu bahwa roda kehidupan selalu berputar. Nadia merasa dunia selalu ada di tangannya. Ia tidak pernah menyadari bahwa hidup tidak selamanya berada di atas. Karena ketika seseorang terlalu tinggi memandang rendah orang lain, terkadang semesta hanya butuh satu kejadian kecil untuk membalikan semuanya. Hari itu, setelah keluar dari toko handphone, Nadia tidak tahu bahwa langkah kakinya sedang menuju ke arah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di trotoar yang biasa ia lewati tanpa peduli, kali ini ada seorang pria tua yang akan menjadi saksi bisu kesombongannya dan nanti menjadi saksi utama jatuhnya harga dirinya. Langit mulai mendung saat Nadia melangkah keluar dari pusat perbelanjaan mewah itu. Jemarinya sibuk mengusap layar ponsel barunya, sesekali tersenyum sendiri melihat komentar netizen yang memujinya. Jalanan kota sore itu cukup ramai, orang-orang berlalu lalang di trotoar, sebagian besar menunduk cepat-cepat berjalan sebelum hujan turun. Nadia sendiri berjalan pelan, seolah dunia miliknya. Ia tak terbiasa tergesa, apalagi harus berdesakan dengan orang-orang biasa. Namun, langkah Nadia terhenti ketika seorang pria tua yang duduk di pinggir trotoar mengangkat tangannya perlahan, meminta perhatian. Kakek itu mengenakan baju kumal,
wajahnya keriput, tubuhnya kurus seperti tak makan berhari-hari. Tangannya gemetar saat mengangkat topi lusuh yang ia gunakan untuk meminta sedekah. Dengan suara serak, ia berkata, "Nak, bolehkah aku minta sedikit uang untuk makan? Sudah 2 hari perut ini belum terisi." Nadia menatap kakek itu dengan ekspresi jijik. Ia tidak menjawab, hanya menatap dari ujung rambut ke ujung kaki. Kemudian ia tertawa kecil, seperti sedang menyaksikan lelucon murahan. "Astaga, masih ada ya orang kayak begini di Jakarta," ucapnya nyaring, sengaja agar orang-orang di sekitar mendengar. Beberapa orang mulai melirik, tapi tidak ada yang berani bicara. Ia mendekatkan wajahnya ke arah kakek itu dan berkata lantang, "Kalau udah tua, ya harusnya kerja keras dari dulu dong. Bukan sekarang malah nyusahin orang." Nadia tertawa keras sambil memainkan ponselnya, lalu mengambil gambar si kakek diam-diam. "Coba nih, gue upload. Biar followers gue lihat. Ini akibat malas kerja dari muda." Kakek itu hanya menunduk, tak membalas. Tatapan matanya kosong. Ia sudah terlalu sering dihina, tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Rasa malu itu terasa lebih menusuk dari biasanya. Orang-orang yang lewat tak ada yang membantu. Mereka hanya menunduk dan mempercepat langkah. Nadia masih berdiri di sana, tertawa, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertunjukan komedi. "Hidup tuh pilihan, kek," lanjut Nadia dengan nada sinis. "Kalau lo miskin, itu salah lo sendiri. Jangan salahin dunia. Nih ya, gue kerja keras banget, makanya bisa sukses." Padahal semua orang tahu, Nadia bahkan belum pernah benar-benar bekerja seumur hidupnya. Semua yang ia miliki datang dari warisan dan kekuasaan orang tuanya. Setelah puas menghina dan mengolok-olok, Nadia meninggalkan si kakek begitu saja. Ia berjalan dengan santai menuju parkiran, tak sedikit pun merasa bersalah. Ia bahkan kembali tersenyum saat membuka story Instagramnya, merasa bangga karena sudah mengajarkan hidup kepada seorang pengemis tua. Tapi apa yang tak ia sadari, karma sedang duduk tak jauh darinya. Mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk datang mengetuk pintu kehidupannya. Sesampainya di mobil, ia duduk di kursi belakang dan menyuruh sopirnya melaju. Di dalam mobil yang mewah dan wangi, ia kembali sibuk membuka notifikasi ponselnya. Namun, entah mengapa, wajah kakek tadi terus terbayang dalam pikirannya. Tatapan kosong dan pasrah itu seolah menempel di ingatannya. Tapi Nadia mengabaikannya. "Ah, paling juga udah lupa. Dia cuma pengemis," gumamnya sambil memutar lagu keras-keras. Di luar jendela mobil, hujan mulai turun deras. Nadia tak peduli. Baginya, dunia tetap baik-baik saja. Ia masih punya kekayaan, popularitas, dan pengaruh. Tapi saat mobil melaju menembus hujan menuju rumah megahnya, tidak ada yang bisa memberitahu Nadia bahwa semua yang ia banggakan itu akan segera lenyap dalam sekejap. Dan saat semuanya runtuh, satu demi satu, hanya wajah kakek tua itu yang akan terus menghantuinya. Karena kadang, hidup tidak membalas dengan cepat. Tapi sekali ia membalas, ia tak akan segan-segan menghancurkan dengan cara yang paling menyakitkan. Keesokan harinya, suasana di rumah Nadia tak seperti biasanya. Pagi itu, rumah mewah bergaya Eropa di kawasan elit Jakarta itu dipenuhi suara panik. Beberapa karyawan rumah mondar-mandir sambil mengangkat barang-barang, sementara sang ibu duduk lemas di sofa, wajahnya pucat dan matanya bengkak karena menangis semalaman. Nadia yang baru bangun, berjalan menuruni tangga sambil menguap, belum menyadari ada badai besar yang sedang menerjang keluarganya. "Nadia, kita harus pergi dari sini," kata ibunya pelan. Nadia mengernyit bingung. "Hah? Pergi kemana? Ma? Maksud mama apa?" Belum sempat sang ibu menjawab, salah satu petugas keamanan dari pihak bank datang menghampiri. "Maaf, Bu. Sesuai surat penyitaan, rumah ini sudah resmi disita. Kami mohon kerjasamanya." Nadia terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia menatap ibunya dengan wajah tak percaya. "Disita? Rumah kita?" Sang ibu hanya mengangguk pelan sambil menangis. Rupanya semalam ayah Nadia ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus korupsi besar yang selama ini disembunyikan dari publik. Semua aset perusahaan dibekukan. Rekening mereka diblokir. Dalam sekejap, mereka kehilangan segalanya. Tak lama, berita tentang penangkapan ayah Nadia tersebar luas. Media sosial dipenuhi pemberitaan dan hujatan. Teman-temannya yang dulu sering ikut pesta,
mendadak menghilang tanpa jejak. Beberapa bahkan terang-terangan menghina Nadia di media sosial. "Pantes sombong banget, ternyata hidup dari duit haram," tulis seseorang. Nadia ingin membela diri, tapi apa daya, semua sudah hancur. Malam itu, Nadia dan ibunya tidur di rumah salah satu kerabat jauh di pinggiran kota. Tempatnya sempit, jauh dari kenyamanan yang biasa mereka rasakan. Nadia masih tidak percaya. Baru kemarin ia membeli ponsel mahal, dan hari ini ia tak punya cukup uang untuk sekadar membeli makan sendiri. "Kenapa ini terjadi pada aku?" katanya sambil menangis diam-diam. Namun, cobaan belum berhenti. 2 minggu kemudian, ibunya dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung akibat stres berat. Sayangnya, karena tak ada biaya, penanganan terlambat. Sang ibu menghembuskan napas terakhirnya di depan mata Nadia, meninggalkannya sendirian di dunia ini. Nadia meraung di lorong rumah sakit, hatinya hancur. Ia bahkan tak sempat meminta maaf atas segala keegoisannya selama ini. Sejak hari itu, hidup Nadia berubah total. Ia tidak lagi punya rumah, keluarga, atau uang. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi tak ada yang mau menerima. Namanya sudah tercemar di mana-mana. Orang-orang mengenalnya bukan sebagai anak konglomerat, tapi sebagai anak koruptor yang sombong dan kejam. Tak ada lagi geng sosialita, tak ada lagi pesta, tak ada lagi fasilitas mewah. Dunia seakan berbalik memunggunginya. Dalam keadaan terdesak, Nadia mulai hidup berpindah-pindah. Kadang tidur di halte, kadang di musala. Ia mulai meminta belas kasihan orang-orang untuk sekadar makan. Dulu ia merasa jijik melihat pengemis. Kini ia harus menjadi salah satunya. Tangannya yang dulu hanya memegang tas mahal, kini menggenggam plastik bekas berisi nasi sisa pemberian orang. Di jalanan, Nadia mulai melihat kehidupan dari sisi yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari bahwa hidup bukan soal siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang bisa bertahan saat kehilangan segalanya. Tapi sayangnya, kesadaran itu datang terlalu lambat. Ia hanya bisa menunduk, menangis, dan bertanya dalam hati, apakah ini hukuman dari Tuhan karena dulu aku terlalu sombong? Dan di suatu sore yang mendung, saat perutnya belum terisi dan tubuhnya lemas, Nadia berjalan tanpa arah di trotoar kota di tempat yang sama, di jalur yang sama di mana dulu ia pernah menghina seorang kakek pengemis. Tapi kali ini, bukan dia yang memberi hinaan. Kali ini, Nadialah yang akan merasakan seperti apa menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Langit Jakarta sore itu kembali mendung, seperti mengiringi langkah berat Nadia yang menyusuri trotoar dengan sandal jepit tipis dan pakaian lusuh. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini lepek dan kusut. Wajahnya tak lagi bersinar dengan riasan mahal, melainkan dipenuhi debu, peluh, dan kelelahan yang tak pernah usai. Ia berjalan pelan, menunduk, berharap ada warung yang bersedia memberinya makanan sisa. Perutnya sudah lama tidak merasakan makanan hangat. Beberapa orang yang lewat tak mengenalinya. Siapa yang bisa menebak bahwa gadis lusuh ini dulunya adalah Nadia, sosialita yang gemar pamer tas mewah dan menghinakan orang miskin? Semua yang dulu ia miliki kini tinggal kenangan. Bahkan, ponsel mahal yang dulu ia banggakan sudah lama ia jual untuk makan. Dunia yang dulu berada di bawah kakinya kini berubah menjadi tempat yang terasa dingin, asing, dan menyakitkan. Nadia sudah tidak punya tujuan. Ia hanya hidup dari belas kasihan. Kadang diberi nasi bungkus oleh relawan, kadang diberi air minum oleh penjaga warung. Tapi lebih sering, ia hanya mendapat tatapan sinis dan kata-kata hinaan, seperti yang dulu sering ia lontarkan pada orang lain. Di depan kaca toko, ia pernah melihat bayangannya sendiri dan tak mengenal siapa perempuan kurus dengan mata sembab itu. Itu bukan Nadia yang dulu. Itu hanya sisa-sisa manusia yang sedang dihukum oleh hidup. Malam hari, ia tidur di emperan toko, berselimutkan koran bekas. Beberapa kali digusur petugas dan dipaksa pindah. Tubuhnya sudah tidak terbiasa tidur di lantai keras. Tapi apa daya, ia tidak punya pilihan. Saat hujan turun, ia hanya bisa meringkuk, memeluk tubuh sendiri, dan berharap pagi cepat datang. Di saat seperti itu, kenangan hidup mewahnya justru makin terasa seperti mimpi buruk. Sebuah ironi yang terlalu pahit untuk ditertawakan. Suatu pagi, Nadia berjalan lemas ke taman kota, berharap bisa duduk sebentar di bangku tanpa diusir. Saat ia melewati sebuah gang kecil, aroma makanan dari warung sederhana menusuk hidungnya. Perutnya langsung berbunyi. Tapi ia tahu diri, ia tak punya uang. Ia duduk di pinggir jalan dan menatap warung itu dari kejauhan.
Namun tiba-tiba, seseorang mendekat dan meletakkan sebungkus nasi dan air mineral di sampingnya. Nadia menoleh perlahan, dan saat matanya bertemu dengan wajah si pemberi makanan, jantungnya serasa berhenti. Di depannya berdiri seorang pria tua berjanggut putih, dengan topi lusuh dan baju sederhana. Tatapan matanya hangat, namun penuh wibawa. Nadia langsung mengenali siapa dia, kakek pengemis yang dulu pernah ia hina di trotoar. Seketika air matanya jatuh. Nadia merasa tubuhnya membeku. Mulutnya gemetar, tapi tak ada kata yang keluar. Kakek itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Makanlah, nak. Kau terlihat sangat lapar." Nadia tak tahan lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangis itu bukan sekadar karena lapar, tapi karena penyesalan yang mendalam. Ia menangis karena baru sadar betapa kejam dirinya dulu, dan betapa mulianya orang yang dulu ia rendahkan. Ia bersimpuh di depan si kakek. Tangan gemetar memegang lutut lelaki tua itu. "Maafkan aku, kek. Aku dulu begitu jahat. Aku menghina kakek. Aku sombong. Aku buta. Maafkan aku," isaknya. Kakek itu hanya mengelus kepala Nadia pelan, dan berkata, "Nak, hidup akan mengajarkan apa yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata. Kamu sudah belajar." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Nadia. Ia tak bisa mengembalikan semua yang hilang, tapi ia bisa memulai dari nol dengan hati yang bersih. Setelah makan, ia bertanya kepada si kakek apakah ada tempat kerja, apapun, yang bisa ia jalani. Kakek itu lalu membawa Nadia ke sebuah warung kecil milik sahabat lamanya. Dan sejak hari itu, Nadia mulai bekerja di sana sebagai penjaga warung. Dari perempuan yang dulu memamerkan kemewahan, ia kini melayani pelanggan dengan senyum tulus. Nadia tahu, jalan ini tak mudah. Tapi setidaknya kini ia tahu arti kata bersyukur, dan bahwa tidak semua kekayaan bisa dilihat dengan mata. Hari-hari pertama bekerja di warung makan itu tidak mudah bagi Nadia. Warung kecil yang terletak di dekat terminal itu panas, penuh asap gorengan, dan kadang-kadang ramai oleh pembeli yang kasar. Ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk membantu membersihkan, menyiapkan bahan makanan, dan melayani pelanggan yang datang sejak pagi. Tubuhnya yang dulu manja dan tidak terbiasa kerja keras, mulai dipaksa untuk bertahan. Tapi meski lelah, untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia merasa bernilai. Pemilik warung, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratmi, memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia tahu latar belakang Nadia, karena diceritakan oleh kakek pengemis yang ternyata bernama Pak Umar. Namun, Bu Ratmi tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Semua orang bisa berubah. Yang penting kamu mau belajar dan tidak mengulang kesalahan." Kata-kata itu menjadi semangat baru bagi Nadia. Ia mulai belajar memasak, mencuci piring, dan bahkan mengatur keuangan warung. Sedikit demi sedikit, kepercayaan itu tumbuh. Suatu hari, Pak Umar datang lagi ke warung. Kali ini, Nadia sudah siap menyambutnya dengan senyuman. Mereka duduk berdua di sudut warung setelah jam makan siang. Nadia membawakan teh manis hangat untuk beliau. "Terima kasih karena sudah tidak membenci aku, kek," kata Nadia pelan. Pak Umar hanya tersenyum bijak. "Kebencian itu tidak akan membuat hidup kita lebih baik, nak. Yang penting adalah hatimu sekarang. Apakah kamu masih sombong, atau sudah mengerti arti dari rendah hati?" Perkataan itu menghantam hati Nadia seperti palu. Dulu, ia mengira kekayaan dan kecantikan adalah segalanya. Tapi sekarang, ia baru paham bahwa nilai sejati seseorang terletak pada bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tak punya apa-apa. Hati Nadia terusik setiap kali mengingat betapa mudahnya dulu ia menghina, meremehkan, bahkan menertawakan orang yang sedang menderita. Hari demi hari, Nadia terus belajar. Ia mulai akrab dengan pelanggan warung, terutama para sopir angkot dan tukang becak. Mereka tidak tahu siapa dirinya, dan Nadia pun tak ingin membicarakan masa lalunya. Ia merasa cukup menjadi Nadia si penjaga warung, bukan lagi Nadia sang sosialita. Di tempat sederhana itulah ia belajar arti kerja keras, kesederhanaan, dan ketulusan yang tidak pernah ia temukan di dunia glamor sebelumnya. Setiap malam, setelah warung tutup, Nadia duduk sendiri di pelataran, menatap bintang-bintang yang sesekali muncul di langit kota. Ia sering merenung, memikirkan semua yang telah ia alami. Kadang ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur masih diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menebus dosa masa lalu,
dan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi manusia yang lebih baik. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke warung dan memandang Nadia dengan tatapan aneh. Rupanya, pria itu mengenali dirinya. Kamu Nadia, ya? Yang dulu viral karena menghina pengemis itu. Nadia tercekat sejenak. Beberapa orang di warung mulai melirik. Tapi alih-alih membela diri, Nadia hanya menunduk dan menjawab, "Iya, itu saya. Dan saya sangat menyesal. Tapi sekarang, saya sedang belajar memperbaiki kesalahan itu." Jawaban sederhana itu membuat suasana hening. Tapi kemudian, pria itu hanya mengangguk pelan. "Setidaknya kamu jujur. Itu langkah awal." Tak ada hujatan, tak ada ejekan. Nadia menghela napas lega. Mungkin, pelan-pelan, orang-orang akan memaafkannya. Mungkin, pelan-pelan, dunia akan memberi ruang untuk dirinya yang baru, yang telah belajar dari luka, dari kehilangan, dan dari rendahnya titik terendah dalam hidup. Hubungan Nadia dengan Pak Umar semakin dekat. Suatu sore, Pak Umar mengajak Nadia berjalan-jalan ke taman kota, di tempat pertama kali mereka bertemu. Nadia duduk di bangku yang sama, mengenang peristiwa itu. Ia menggenggam tangan Pak Umar dan berkata lirih, "Terima kasih sudah jadi orang pertama yang mengajarkan aku arti memaafkan. Kalau tidak, mungkin aku sudah menyerah." Pak Umar tersenyum dan menatap langit, lalu berkata, "Hidup ini seperti roda, Nadia. Ketika kita di atas, jangan lupa menunduk. Dan ketika kita di bawah, jangan lupa bersabar. Karena Tuhan selalu melihat." Kata-kata itu menjadi penutup hari yang panjang, namun penuh harapan. Nadia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi setidaknya, kini ia punya tujuan, menjadi manusia yang bisa membawa kebaikan, meski dari tempat yang paling sederhana. Waktu berlalu, dan Nadia semakin terbiasa dengan kehidupannya yang sederhana. Ia bukan lagi gadis yang hidup di atas panggung kemewahan, melainkan perempuan yang tahu bagaimana rasanya dihina, dicemooh, dan jatuh sedalam-dalamnya. Tapi justru dari kegelapan itulah, perlahan cahaya muncul. Bukan dari kekayaan, tapi dari kebaikan hati dan rasa syukur yang terus tumbuh. Setiap pagi, ia menyapa pelanggan dengan senyuman. Ia tak lagi malu pada masa lalunya, ia justru menjadikannya pelajaran berharga. Nadia mulai menabung dari hasil kerjanya, bukan untuk membeli tas mewah, tapi untuk menyekolahkan adik-anak jalanan yang ia temui. Hatinya yang dulu keras kini menjadi lembut. Ia berubah, dan perubahan itu nyata. Hubungannya dengan Pak Umar dan Bu Ratmi semakin erat, seperti keluarga sendiri. Mereka tidak memiliki hubungan darah, tapi kasih sayang mereka tumbuh dari ketulusan. Nadia tak pernah menyangka, orang-orang yang dulu ia hina justru menjadi penolong sejatinya. Dari mereka ia belajar bahwa cinta sejati tak selalu datang dari darah, tapi dari belas kasih yang tulus. Pada suatu sore, saat langit kemerahan, Nadia menulis sebuah catatan kecil di buku bekas milik warung. Jangan pernah meremehkan orang yang tampak tak punya apa-apa. Karena bisa jadi, mereka adalah guru kehidupan yang dikirim Tuhan untuk menyadarkan kita dari kesombongan yang membutakan. Kisah Nadia menjadi bukti bahwa sebesar apapun kesalahan di masa lalu, selalu ada harapan untuk berubah. Asal kita mau mengakui, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki diri. Dan untuk kamu yang menonton cerita ini hingga akhir, mungkin kamu juga sedang bergumul dengan kesombongan, atau mungkin pernah disakiti oleh orang sombong. Tapi ingatlah, hidup selalu memberi pelajaran kepada setiap orang, dengan cara yang tak terduga. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Satu klik dari kamu bisa menyebarkan pesan kebaikan ini ke lebih banyak orang. Karena siapa tahu, ada Nadia-Nadia lain di luar sana yang sedang butuh pencerahan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.